Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, yang kita muliakan, segenap pembina, pimpinan dan pengurus Yayasan Insan Kamil, wabil khusus beliau yang hadir di tengah-tengah kita, bendahara yayasan yang berkenan memberikan sambutan, yang kita takdimi Direktur Yayasan Pendidikan Insan Kamil, seluruh lembaga pendidikan di bawahnya, dari pimpinan-pimpinan tingkat TK, SDIT, SMPIT, tadi ada insyaallah segera SMAIT, MAIT, barakallahu fikum, para kepala sekolah, para guru, para ustadz, para ustadzah, para pamong, keluarga besar Insan Kamil, dan yang begitu kita takdimi, yang rawuh berduyun-duyun hari ini, para orang tua wali murid dari Insan Kamil dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dihimpun di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, langkah menuju majelis ilmu, menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi sudah disebutkan, banyak orang tua, bapak dan ibu kita ini kurang menyadari bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan kepada siapapun, bahkan tidak bisa didelegasikan kepada kepala sekolah maupun guru-gurunya anak-anak kita di sekolah. Karena kalimatnya adalah kepada kita orang-orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka ini tanggung jawab yang berat,
Apalagi kalau kita bandingkan dengan misalnya seandainya saja Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Wahai orang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Lebih mudah mana, Pak? Masuklah ke dalam surga, masukkanlah ke dalam surga, atau jagalah dari api neraka. Lebih mudah masukkan ke dalam surga. Seandainya Allah mengatakan begitu, lebih ringan kita. Karena masuk surga itu 3 opsi, Pak. Opsi pertama, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Saking besarnya kebaikannya, tidak perlu diaudit, tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dihitung amal-amalnya. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab. Lebih enak mana, Pak? Ini apa ini? Jadi posisinya harus diatur biar nggak feedback. Jadi kalau Allah mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, opsi pertama masuk surga tanpa hisab. Saking besarnya kebaikannya, tidak perlu diaudit, tidak perlu diperiksa amalnya, tidak perlu dihitung, tidak perlu ditimbang. Langsung VIP jalurnya. Yang kedua, dihisab dulu, diperhitungkan amalnya, diaudit perbuatannya, sampai ditimbang pahala dan dosanya, dan terbukti amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih berat, maka juga langsung masuk surga. Paling tidak mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Yang ketiga, ketika dihisab diperhitungkan amalnya, ternyata amal salahnya lebih banyak dari amal soleh, dosanya lebih berat daripada pahala. Maka kepada yang demikian, karena masih beriman, tetap berhak masuk surga. Hanya sebelum masuk surga perlu disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa. Caranya dengan transit. Sebelum masuk surga, transit dulu ke neraka. Ini pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang yang masih ada iman di dalam hatinya, tetapi melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar, yang mengakibatkan ketika dihisab, maka dosanya lebih berat. Maka dia harus mensucikan dirinya terlebih dahulu di dalam api neraka. Maka 3 opsi ini sama-sama masuk surga. Tapi begitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka opsi ketiga gugur. Kalimat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka sebenarnya berarti wahai orang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus kamu pastikan amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih berat. Difahami ya sampai di sini. Jadi ternyata beratnya tanggung jawab itu karena kita diwajibkan menjaga dari api neraka, yang artinya tidak boleh transit, harus langsung ke surga. Maka Pak, tugas paling besarnya Bapak itu bukan mencari nafkah. Niku sambilan mawon. Yang paling utama pertama adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Berat mboten, sulit mboten, susah. Maka karena kita sudah sadar bahwa ini susah, karena ini tidak bisa didelegasikan, Pak.
Kalau soal ngajar matematika bisa didelegasikan. Kalau soal ngajar Al-Quran dan hafalan bisa didelegasikan. Kalau soal ngajar biologi, ngajar sejarah, ngajar fikih, ngajar hadis, macam-macam itu bisa didelegasikan. Ustadz minta tolong, saya nggak bisa ngajarin Quran. Tolong Ustadz di sekolah ngajarin Quran untuk anak saya. Tolong Ustadz di pondok ngajari hadis untuk anak saya. Tolong Ustadz di sekolah ngajari matematika, fisika, kimia, biologi. Itu bisa didelegasikan. Tapi begitu masuk ke pengadilannya Gusti Allah, ada anak masuk ke dalam pengadilan Gusti Allah, lalu anak itu mengatakan, bapak saya ya Allah nggak pernah ngasih contoh yang baik, nggak pernah ngajarin saya, nggak pernah negur saya kalau nggak sholat, nggak pernah nyuruh saya ngaji, nggak pernah. Lalu bapak mengatakan, lu sudah saya pasrah ke insan kamil ya Allah. Oh, tidak bisa Ferguson. Ini tanggung jawab mutlak yang tidak bisa didelegasikan. Guru-guru ini ditanya Allah sebatas tugas dan kewajibannya karena akadnya dengan yayasan, akadnya dengan sekolah, dan khidmahnya kepada putra-putri bapak ibu. Cuma itu, tapi tanggung jawab mutlak atas hasil akhirnya seperti apa, bapak ibu tidak bisa mengelak. Insya Allah. Wah, berarti sayang ya Tatya, bayar mahal di insan kamil ternyata tanggung jawabnya nggak bisa didelegasikan. Enggak Pak, insya Allah enggak ada yang sia-sia. Penjenengan menyekolahkan anak sudah memilihkan di tempat terbaik, itu bagian dari jawaban. Ya, saya sudah ikhtiar ya Allah, saya pilihkan sekolah yang bagus, namanya insan kamil. Saya juga berusaha di rumah jadi contoh. Nah, insya Allah mudah-mudahan selamat semua kita bisa menjawab seperti ini. Karena itulah temanya orang tua teladan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kemudian harus terasa oleh kita dari firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nara tadi, memang adalah rasa beratnya tanggung jawab. Itu yang pertama. Forum ini, majelis ini sukses kalau Bapak Ibu kemudian merasa, oh ya buat tenan ya. Ini ukurannya. Karena begitu Bapak Ibu merasa kok berat Ustadz, kok tanggung jawab saya sulit Ustadz, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk minta bantuan bersama-sama. Minta bantuannya kemana atas tanggung jawab kita itu? Kepada Allah. Karena kita menyadari, ya Allah saya bertanggung jawab penuh di akhirat nanti, berat tanggung jawab itu, padahal saya tidak bisa mendampingi anak saya 24 jam sehari. Padahal saya tidak bisa memberi contoh anak saya 24 jam sehari. Padahal saya tidak bisa membimbing anak saya 24 jam sehari. Padahal saya tidak bisa mengawasi anak saya 24 jam sehari. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan semua itu? Bimbing 24 jam sehari, dampingi 24 jam sehari, ngawasi 24 jam sehari. Siapa yang sadar terhadap anak kita? Allah. Maka setelah merasa tanggung jawab kok abot, mari kita bersama-sama minta pertolongan kepada Allah. Maka orang tua teladan pertama-tama cirinya banyak berdoa untuk anak-anaknya. Sak pinter-pintere penjenengan ilmu parenting, sarjana psikologi, subspesialis menjadi psikolog terapan bidang perkembangan anak, punya sertifikat macam-macam dari berbagai lembaga internasional, sudah berguru kepada pakar parenting A, B, C, D, E, F,
sak pinter-pinternya kita tidak akan pernah cukup untuk membekali anak-anak kita, kecuali satu yang awal, yang dasar, yang paling dahsyat adalah doanya orang tua untuk anak. Maka kalau saya dulu belajar psikologi, saya kenal banyak pakar psikologi bidang perkembangan. Ilmunya ndaki-ndaki, tulisannya berbuku-buku tebal berjilid-jilid tentang perkembangan anak. Tapi tidak sedikit dalam realitanya yang rumah tangganya berantakan, anak-anaknya error. Karena pertama-tama ini adalah soal Gusti Allah. Yang maringi kita anak juga Gusti Allah, yang memberi rezeki kepada anak kita juga Gusti Allah. Maka kita pun berharap dasar dari semua parenting adalah melibatkan Gusti Allah untuk mendidik anak-anak kita. Dan doanya orang tua untuk anak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doanya orang tua untuk anak seperti doanya Nabi untuk umatnya. Levelnya mekaten, artinya doa itu mustajab. Sehari berapa kali Pak doain anak? Sedinten ping pinten Bu mendoakan putra putrinya Bu? Kuatah, alhamdulillah. Memang harus sebanyak-banyaknya, karena doa itu tidak akan pernah sia-sia. Mohon maaf, saya dulu di SMA pernah suudzon kepada teman-teman saya. Saya punya teman-teman sebagiannya kalau di Jogja anak orang terkenal, tokoh pergerakan Islam, orang tuanya soleh dan solehwah. Saking soleh dan solehwahnya pokoknya. Orang tuanya. Anaknya teman saya SMA, saya tahu sendiri. Nakale koyo ngopo, belinge koyo ngopo, bedudak kayak apa, saya tahu. Dalam hati saya pernah membatin, iki apa wong tuane ora ndongake, apa wong tuane ora tahu ngajari, mungkin saking sibuknya gitu ya, enggak pernah kemudian memberikan sentuhan kasih sayang kepada anak, enggak pernah memberi contoh, enggak pernah ngajari. Lah orang tuanya tokoh terkenal sak jagat agung ya. Sebagai orang soleh solihah kok anaknya kayak begini. Batin saya begitu. Tapi Allah membalikkan apa yang saya sangkakan itu. Ternyata anak-anak ini, Masya Allah, hanya soal waktu. Salah satunya, dan ini bukan hanya satu teman saya, ini ada beberapa, itu berubah malik girimbiang 180 derajat dari anak nakal bambung tidak karuan menjadi orang soleh. Kapan? Ketika dua orang tuanya ini meninggal. Loh, saya akhirnya batin, berarti dulu bapak ibunya itu doain terus. Meskipun sepanjang hidup nggak melihat hasil doa itu. Ya mungkin terhalang, namanya orang tua sibuk terhalang waktu. Namanya orang tua wis kebacut sayang. Dulu hidupnya rekoso, anaknya ojo nganti rekoso kan gitu. Padahal ojo nganti rekoso itu berbahaya untuk anak kita. Jadi manja, jadi kemudian serba ada, serba kepenak. Akhirnya anaknya tadi bambung. Tapi begitu orang tuanya wafat, ternyata wafatnya orang tuanya jalan hidayah untuk anaknya. Jadi tidak ada doanya orang tua, sejak itu saya yakin, yang sia-sia. Pasti doanya diijabah oleh Allah, cuma kadang-kadang orang tua yang berdoa untuk kesalahan anaknya itu
tidak melihat hasil doanya di dunia, tapi insya Allah akan melihat hasil doanya di akhirat. Maka Bapak Ibu jangan tergesa-gesa. Wong baru berdoa semalam kok paginya sudah protes. Ya Allah, Pak, anak saya belum soleh. Sudah saya doakan sejak semalam. Jangan tergesa-gesa. Ada juga teman saya itu sebab hidayahnya juga lucu-lucu. Biar yo nakal, begitu menikah berubah 180 derajat dari orang soleh. Mungkin faktornya takut sama istri. Tapi kalau itu jalan hidayah, nggak apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Jalannya hidayah banyak. Yang terpenting doanya orang tua tidak pernah putus. Seperti apapun anak kita. Guru saya Allahu yarham, Kiai Haji Mu'tamid Khalil Plausan pernah didatangi orang tua. Kebetulan saya itu santri khidmah, apa-apa kan dipanggil kiai untuk mijitin kaki macam-macam gitu ya. Waktu mondok itu. Suatu saat saya sedang mijiti kaki, beliau baca kitab, ada tamu datang orang tua berdua. Pak Kiai, datang-datang sudah nangis gitu ya. Kedua orang tua ini bapak dan ibu. Kami ini dosa apa Pak Kiai? Loh kenapa Pak? Kami ini ya sudah berusaha jadi orang tua yang baik. Anak kami 3 Pak Kiai, ya Allah. Yang pertama, yang kedua, sekolahnya beres, mondoknya beres, kuliah beres, kerja beres. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja Pak Kiai. Lah tapi yang ketiga, sekolahnya bubar, mondoknya ambiar, nggak karu-karuan semuanya Pak Kiai. Kami ini dosa apa? Pak Kiai letakkan kitab terus nanya, bentar Pak, bentar. Anaknya berapa sampean? 3 Pak Kiai. Yang nakal berapa? 1 Pak Kiai. Lumayan. Kaget orang tua ini, kok lumayan bagaimana Pak Kiai? Ada itu, orangnya itu lebih soleh dari sampean. Bapaknya itu lebih soleh dari bapak sampean. Simbahnya itu sesoleh-solehnya soleh, gak mungkin ditandingi oleh simbah sampean. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Betul-betul Mbak. Namanya Nabi Yakub, putra dari Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Sak soleh-solehnya soleh, ya keluarga ini. Kan begitu. Keluarga yang turun-temurun soleh, ya keluarga ini. Tapi Nabi Yakub yang soleh itu anaknya 12. Yang nakal 10. Berarti berapa persen Pak? 10 per 12. Pinten niku? 80%. Lah bapak ini tadi yang curhat, cuma 33% yang nakal. Dari anaknya, kata Pak Kiai, lah nggih lumayan. Bapak Ibu ini saling pandang, salah curhat Bu. Pak Kiainya ekstrim. Boten ngaten Pak Bu, saya cuma mau nanya sama sampean berdua. Loh Nabi Yakub ini anaknya nakal 10, anaknya yang soleh malah hilang. Ini saya tanya, happy ending apa tidak? Happy ending atau tidak Pak? Happy ending, nanti ngumpul jadi satu, mukti mulya bebarengan berkat anak yang soleh, ya kan? Mukti mulya bebarengan sekeluarga bersama anak yang soleh. Bahkan ketika Yakub wafat, beliau bertanya, mata buduna min ba'di, dijawab semua anaknya lancar. Kami pasti akan beribadah hanya kepada Allah, Tuhanmu, Tuhannya bapak kamu Ibrahim, Ishak dan Ismail. Nikulah happy ending. Wong tuwa le sedo ketumbon, anake kabeh bekti, semuanya bertauhid, insyaallah ibadah jadi soleh semuanya. Nikulah happy ending. Leres. Preso Pak Bu, kuncinya happy ending. Boten Mbak Kiai. Tak kasih tahu kata Pak Kiai.
kuncinya happy endingnya Nabi Yakub meskipun awalnya anaknya ada yang nakal adalah innama asku bati wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini kepada Gusti Allah. Pun mireng lah kok curhat leh kula. Bapak Ibu kula aturi curhat teng Gusti Allah mesti mboten kecewa. Curhat kok kula kan mikir anake dhewe ya mumet kok. Malah kon jak mikir anake sampeyan. Saya waktu itu masih SMP, Pak. Mendapat pelajaran yang sangat luar biasa berharga ketika ada orang tua curhat kepada guru saya. Insyaallah. Jadi makanya senjata utama terbesarnya Bapak Ibu mendidik putra putri itu doa. Pun yakin. Sing penting jangan tergesa, ampun kesusu wong. Lendong akeh mambengi kok njuk ngaku-ngaku. Ya Allah, maupun donga kok belum kabul. Sabar. Mungkin le ngabulke nek jenengan pun mboten nonton. Kayak cerita-cerita tadi. Tapi insya Allah nggak akan kecewa orang yang berharapnya kepada Allah, nggak akan kecewa orang yang berdoanya kepada Allah. Maka perbanyak doa untuk anak cucu kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semua doa ini ya. Doanya Ibadur Rahman di suratil Furqan. Doa yang lain boleh mboten Ustaz? Boleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Boleh banyak doa yang lain. Tapi kalau bisa doa yang Rabbana hablana ini jangan dilewatkan. Saya bisanya doa bahasa Jawa Pak Ustaz? Boleh. Bahasa Indonesia? Boleh. Saya kalau baca Arab, saya tidak fasih Pak Ustadz, tajwidnya keliru. Enggak apa-apa. Wong saya itu pernah kirim WA, lihat orang kirim WA di sebuah grup, nanyakan nomor handphone, itu banyak tiponya. Salah-salah tulisannya, bahkan nama yang diminta aja salah. Tapi dari 4 jawaban, betul semua itu. Maksud saya kalau kita nulis tipe di WhatsApp lalu teman kita bisa menjawab benar, mosok ndonga kleru tajwid Gusti Allah gak paham. Gak mungkin kan? Iya, paham. Yang terpenting hatinya betul-betul memohon kepada Gusti Allah. Pun jadi saya itu termasuk derek madhab enteng-entengan. Kemarin waktu khol di Leteh di Rembang di tempatnya Gusmus itu ada Kiai Marzuki Mustamar sama ada Gus Baha. Kalau Kiai Marzuki Mustamar kalau bacaan surat Al-Fatihahnya tidak sesuai tajwid maka sholatnya tidak sah gitu. Gus Baha juk mundut preso. Ning kinten-kinten Pak, meskipun panjenengan semua ini tidak fasih Al-Fatihahnya, apa terus panjenengan sebaiknya berhenti sholat apa tetap sholat? Tetap sholat. Tak kira Gusti Allah ki ora abot-abot syarate. Lho ya abot syarate Kiai Marzuki. Oji. Kalau baterainya habis berarti harusnya sudah selesai. Oh, oji. Siap. Lanjut mboten Bu. Nah, ini jadi kita mendoakan. Dan doa ini doa yang salah satu paling istimewa Bapak Ibu. Rabbana, dua Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami. Jadi sekaligus ini mendoakan bukan cuma anak tapi pasangan. Karena itu biasanya satu paket Pak. Pasangan dan anak itu tanggung jawabnya di sisi Allah satu paket. Pasangan kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, mereka semua menjadi
qurrata a'yun, penyejuk mata. Para mufassir mengatakan disebut penyejuk mata itu meliputi semua kebaikan. Seperti kita mengatakan sholat yang khusyuk. Kalau disebut sholat yang khusyuk, Pak, apa artinya, Pak? Dari awal sampai akhir baik semua kan? Toharohnya sah, wudhunya sah, suci badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian takbiratul ihramnya sempurna. Lalu bersedekap, baca doa iftitah, baca suratul Fatihah, baca surah pendek, rukuk dengan tumak ninah, iktidal tumak ninah, membaca doa, dihayati doanya, dibayangkan Allah hadir, dibayangkan kita sedang di hadapan Allah, sampai sujud, sampai duduk, sampai kemudian tasyahud. Salam. Disebut sholat khusyuk kan semuanya bagus. Gak perlu disebut detail, disebut sholat khusyuk, sudah menunjukkan bahwa semua bagian sholatnya bagus. Sama dengan menyebut untuk keluarga qurratu a'yun. Itu berarti lahir batin bagus. Ketika kita mengatakan jadikan mereka qurrata a'yun, maka itu artinya kita meminta, ya Allah jadikan hatinya tunduk kepadamu, bertakwa kepadamu, ikhlas dalam amal, ridho terhadap segala ketentuanmu, jadikan seluruh anggota badannya bergerak dalam amal soleh, ketaatan ibadah kepadamu, jadikan akhlaknya akhlak yang mulia. Pun pepak itu namanya qurratu a'yun, kata para ulama. Jadi kalau kita cuma minta ya Allah jadikan mereka orang yang taat, nah, kita belum berdoa tentang akhlaknya, kita belum berdoa tentang hatinya. Tapi kalau sudah mengatakan qurratu a'yun, paket lengkap, sempurna, lahir batin, luar dalam, semua kebaikan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wah, ini yang lebih ngeri itu ayat. Biasanya kita itu diajari doa. Doanya itu tawaduk, Pak. Merunduk kepada Gusti Allah. Misalnya, wa ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas shalihin. Kan biasanya begitu. Jadikanlah kami ya Allah termasuk satu di antara banyak orang yang bertaubat, termasuk satu di antara banyak orang yang mensucikan diri, termasuk satu di antara banyak orang yang merupakan hamba-Mu yang soleh, kan gitu. Tapi doa ini tidak mengajarkan kita waja'alna minal muttaqin. Enggak. Iya kan? Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk satu di antara banyak orang yang bertakwa. Bukan, kata Allah di sini ngajari kita waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imamnya, pemimpinnya orang bertakwa. Ini salah satu doa paling ambisius dalam Al-Quran. Jadi ternyata dalam hal takwa kita boleh seambisius mungkin menjadi imamnya orang bertakwa. Itulah pangkat tertinggi di akhirat nanti. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lah kalau jadi imamnya yang paling bertakwa kan berarti jadi imamnya semua orang yang paling mulia. Ini enggak bain-bain doa ini. Jadi jangan dilewatkan. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Karena itu berarti kita juga meminta agar semua keluarga kita menjadi orang bertakwa. Dan kalau kita meminta semua keluarga kita menjadi orang bertakwa, kita lolos apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Apa firman Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wal yahsya, dan hendaklah takut. Siapa yang hendaklah takut? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka,
dzurriyyatan anak keturunan di'afan dalam keadaan lemah-lemah, khafu alaihim yang mereka senantiasa mengkhawatirkan keadaan mereka. Obatnya falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi di ayat ini Allah memperingatkan, hendaklah takut orang yang nanti akan meninggalkan generasi di belakangnya itu lemah-lemah, Pak. Rapuh-rapuh, meleot, rungkat, jebol. Ini semua orang punya potensi untuk meninggalkan generasi berikutnya itu lemah. Apalagi orang yang tadi saya bilang, hidupnya dulu susah, berjuang, sekarang sukses. Tapi dia tidak ingin anaknya susah kayak dia dulu, susah. Padahal itulah jalan kesuksesannya. Betul Pak? Kadang-kadang lucu kita ini. Kita ini menintis jalan kesuksesan dengan kesusahan, tapi kita tidak mau anak kita merintis jalan yang sama. Wes nak, kowe kudu kepenak. Saya itu sekarang juga pusing. Anak saya itu mondok. Lah mondok kok kabeh ono to, Nduk? Maem catering. Nyuci laundry. Bubuk kasur. Empuk. Semua fasilitas ada. Bapakmu dulu mondok. Tidurnya tiker, bantalnya persediaan beras. Jadi kalau akhir bulan itu berasnya menipis, bantalnya juga menipis, Pak. Masak-masak dewe, ngeliwet dewe, beli sayur di warung sebelah pondok, biasanya begitu. Terus apa namanya? Nyuci dewe, apa dewe. Kok saiki pondok kepenak le? Kita dulu, ya Allah jadwalnya itu ya. Pagi sudah dibangunkan tahajudan, habis itu subuhan, habis subuh ngaji sorogan kepada kiai, habis itu sambil ngliwet, wis mangan sak entuke biasanya sambel kecap karo kerupuk, wis mangkat ngeblas sekolah sampai jam 2 pulang sekolah, nanti habis asar kegiatan pondok, habis kegiatan pondok kemudian nanti maghrib sorogan lagi. Sorogan itu ngaji baca kitab depan kiai, itu namanya sorogan. Nanti habis isak madrasah sampai jam 11 itu apa namanya bandungan, kiai-kiai yang ngajar kita nyatet, kita maknai di belakang gitu. Engko turu baru nanti jam 3 tangi meneh. Saya dulu bagian pembangunan di pondok. Bukan yang bangun pondok enggak, bangunin. Seksi pembangunan saleh gitu. Jadi sekarang itu ya kepikiran, kok anakku lek mondok ora kosong. Asal dadi santri tenan apa ora kan gitu. Kita ini dulu meskipun ngajine saanane gitu ya. Oh sekarang ada apa namanya mannequin challenge gitu. Nah dulu kita di pondok ngamalkan Mbak, main voli ba'da asar, lagi main voli baru mau nyempes kiai lewat. Nah, mandek meneng. Bener-bener diem kita Pak Kiai lewat. Begitu Pak Kiai nggak kelihatan kita baru berani bergerak lagi. Nanti lihat Pak Kiai masuk ke masjid, sandalnya masih menghadap ke arah masjid, kita rebutan untuk membalik sandalnya Pak Kiai ke arah luar. Kalau sudah dibalik teman, dibalik lagi terus dibalik. Nanti Pak Kiai mau ngajar itu kita rebutan, sorban kita ditaruh situ, kasih minyak wangi. Sampai Pak Kiai kadang komplain ini kayak bau sinyong-nyong. Ini memang dulu itu Masya Allah doktrinnya untuk mendapatkan berkahnya ilmu dengan keridhoannya guru itu luar biasa. Ini termasuk saya pesankan ke Bapak Ibu, kalau sama guru-guru di sini anaknya bisa takzim, jaga adab seperti itu saya insya Allah. Karena Masya Allah guru itu kalau ridho kepada ilmunya, doanya juga mustajab. Doain anak kita. Saya sering cerita itu, saya dulu di pondok itu salah ngambil lauk. Ini yang menjadikan saya alhamdulillah hari ini tahun berapa? 2023. Ya, kira-kira kalau 30 negara sudah lebih, mungkin 40-an ada, sudah pernah saya injak di 5 benua. Itu menurut saya salah satu hasilnya gara-gara salah ambil lauk waktu di pondok.
Jadi waktu suatu saat kamar saya itu di samping dalamnya Kiai. Karena itu saya langganan dipanggil. Kalau ada Sampdoria versus AC Milan, zaman itu wong Liga Italia yang ramai gitu ya. Juventus versus Parma gitu. Zaman-zaman itu gitu kan. Itu Pak Kiai senang nonton bola kalau malam, sehingga saya kadang-kadang jam 11 itu dipanggil. Salim, dalam Pak Kiai masuk, Pak. Masuknya pakai kol-kolah kubro. Nah itu Pak jam 10 saya dipanggil. Salim, dalam, masuk Pak. Siap. Masuk ke dalam kan. Ternyata Pak Kiai baru tindak dari kabupaten gitu ya. Belum dahar, belum sempat makan, keluarganya sudah sari semua, lapar katanya makan kok ra ono sik ngancani ora kepenak. Sini Salim sini. Saya dipanggil nemenin makan. Yo bejo kemayangan kayak gitu yo enggak sering gitu. So, itu disendokkan nasinya, disendokkan sambil ayo makan. Terus setelah nyendokkan nasi, Pak Kiai nyuruh saya ngambil lauk duluan. Ayo lauknya ambil. Nah, di piring lauk itu, Pak, itu ada masakan semacam semur. Kuahnya hitam kecoklatan kental dan ada 2 potongan besar dan kecil. Nawaitu ta'dziman takriman lil syekh, saya pengen menghormati guru, kan dipersilakan duluan, saya ngambil yang kecil. Sudah benar ya pilihan saya. Wong saya niatnya memuliakan guru, saya ngambil lauk yang potongannya kecil. Saya ambil ke piring saya, Pak Kiai ngambil yang besar, terus mulai dahar. Saya dipersilakan, ayo dimakan. Begitu mulai makan itulah saya sadar, yang kecil itu daging, yang besar itu terong. Saya sudah pucet itu. Ya Allah, salah ambil. Kalau boleh ditukar mau saya tukar kan begitu. Masa saya lauk daging, Pak Kiai lauk terong. Aduh Gusti, dalam hati itu sudah saya deg-degan. Tapi itulah guru. Beliau itu ketawa sambil ngomong, Salim ampuh temen ya. Mangane karo daging kayak bule. Kayaknya sih bakal keliling dunia. Coba perhatikan kalimatnya. Salim hebat betul ya. Makanya kok pakai daging kayak orang luar negeri. Kayaknya bakal keliling dunia. Itu tahun 97 saya ingat. 2015. Pertama kali saya menginjakkan kaki di Amerika Serikat di Bandara San Francisco. Itu adalah benua kelima yang saya kunjungi. Saya nangis di pojok bandara. Saya ingat, saya sampai ke sini, ya Allah, kok sebabnya salah ambil lauk. Tapi dapat doanya guru. Masya Allah. Itu nikmat, Pak. Kenangan-kenangan semacam itu nikmat. Terus ada yang tanya, Ustaz, kok bisa sampai sekarang sudah nerbitkan sampai 17 buku? Kok iso nulis? Biasanya orang yang pintar ceramah nggak pintar nulis. Biasanya orang yang pintar nulis nggak pintar ceramah. Saya pas-pasan semua sebenarnya. Tapi saya ingat guru saya dulu sebelum seto ngendika Allah yaram ke mu'tamid khalil, ya pantes Salim si pinter ngarang. Lawong nek anakku biyen, jadi dulu putra-putri beliau kalau ada tugas mengarang bahasa Indonesia itu nggak ada yang bisa. Semuanya saya yang ngerjakan dulu waktu di pondok. Pantesan besarnya jadi penulis karena waktu di pondok suka mengerjakan tugas mengarang bahasa Indonesia putra-putrinya kiai. Jadi makanya konon di pondok itu cerminan besok gedenya kayak apa. Kalau di pondok itu ngorupsi beras, gedenya jadi pejabat ya koruptor. Tahu. Kalau di pondok suka gosok, pakai milik teman tanpa izin, ais podo, sok gedene yang ngono. Jadi subhanallah, ini sekedar intermezzo Bapak Ibu. Jadi doa ini tadi luar biasa, wa ja'alna muttaqina imama. Dan kalau takwa tercapai, apa kata Gusti Allah? Solusi dari anak kita jangan sampai lemah itu dimulai dari bapak ibu yang menjaga ketakwaan. Fal yang takullah. Ini istimewa.
Ayat ini, Bapak Ibu, surah An-Nisa ayat 9, itu diletakkan Gusti Allah di tengah pembahasan tentang warisan. Orang salah paham mungkin akan mengira, oh kalau begitu supaya kita tidak khawatir tentang anak-anak kita besok, kalau memberi warisan yang banyak, kalau mewariskan harta yang banyak sampai 7 turunan. Ya, kalau di Jogja guyonannya, oh saya ini kaya 7 turunan. Loh kok bapak miskin? Saya turunan ke-8. Sebanyak apapun harta nggak akan pernah cukup, Pak, untuk diwariskan kepada anak kita. Kalau anak kita tidak dibekali kekokohan jiwa. Sebanyak apapun duit rapuh, Pak. Khalifah Bani Umayyah namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal, warisannya dibagi-bagi di luar unta, kuda, kambing yang tak terhitung jumlahnya, kebun-kebun yang luasnya luar biasa, itu masing-masing anaknya dapat warisan cash Pak, 40 juta dinar per orang. 1 dinar itu 4,25 gram emas, hitung saja sekarang 4 juta wae. 4 juta kalikan 40 juta, 160 triliun per anak warisannya. Al-Walid meninggal digantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal digantikan adik ipar sekaligus sepupunya namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, anak-anaknya dapat warisan masing-masing 8 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Nilainya kira-kira 80.000, 80 kali 8, 640.000 ripis. Anaknya Khalifah sebelumnya 160 T, Pak. Bisa untuk nyalon presiden. Sedangkan anaknya Umar bin Abdul Aziz 8 dirham. Anak kayak kita kan 8 dirham itu ngurip rong dino rampung gitu. Tapi 20 tahun kemudian anak-anak Al-Walid bin Abdul Malik jatuh bangkrut, tercerai-berai menjadi buronan di mana-mana. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat terbesar di zaman. Gak cukup berapapun. Maka falyattaqullaha, bertakwalah kepada Gusti Allah. Apa dalam soal takwa ini? Beberapa poin saja di antara banyak poin takwa. 1, Pak. Pastikan kalau pengen punya anak soleh, maka yang disuapkan ke mulut anak kita, yang masuk ke perut anak kita halal. Itu bagian dari takwa. Ada yang menisbatkan kisah ini ke ayahnya Imam Syafi'i. Ada yang menisbatkan kisah ini ke ayahnya Imam Abu Hanifah. Ketika sedang berjalan di sungai Tigris, di sungai Dajlah. Dia menemukan dalam keadaan perut yang sangat lapar, ada buah delima mengambang. Diambil, Pak, digigit. Setelah gigit baru sadar, ya Allah, ini tadi halal tidak untuk saya? Jangan-jangan pemilik pohonnya tidak ridha kalau saya makan ini. Ditelusur, Pak, sungainya, cari ujung mana ada pohon delima, datangi pemiliknya, minta halalnya. Begitu diminta halalnya, yang dimintai halal juga melihat ini anak kok istimewa, cuma segigit aja minta halalnya sampai nyari-nyari begini. Nah, saya halalkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Nikahi anak perempuan saya yang buta, bisu, tuli, lumpuh. Nah, kok quarter kill? Sudah bisu, buta, tuli, lumpuh. Kita tahu ya kisah ini. Akhirnya kenapa? Ternyata istrinya sempurna, tidak cacat. Dimaksud buta tidak pernah melihat yang haram, tuli tidak pernah mendengar yang haram, bisu tidak pernah bicara yang haram, lumpuh tidak pernah berjalan ke tempat yang haram. Kisah ini inspiratif, tapi jangan ditiru letterlek. Hasilnya belum tentu sama. Tidak ada jaminan hasilnya sama untuk
kita pahami. Tetapi menjadi ibrah bagi kita, sehati-hati itu. Sebagai orang tua jangan sampai apa yang masuk ke perutnya, ke perut anaknya, ke perut istrinya adalah perkara yang haram. Maka dari rumah tangga semacam itu lahir bintang-bintang sejarah yang cahayanya melampaui zaman. Ribuan tahun setelah wafatnya masih didoakan orang. Karena apa? Takwa. Dan salah satu bentuk takwa paling mudah itu ngati-hati. Kita ini kadang-kadang kebalik, Pak. Kalau soal sholat, galak. Kalau soal halal haram, lembek. Ada orang datang ke rumah saya, ngadukan anaknya. Ustaz, gimana Ustaz, anak saya udah 10 tahun nggak mau sholat. Saya tanya, lo pernah dikenalkan sholat belum? Udah dari kecil, umur 2 tahun sudah saya belikan mukena, katanya. Nah pertanyaannya kemudian setelah dibelikan mukena, dia ikut sholat. Kalau dia gangguin ibu pas sholat, umur 3 tahun, 4 tahun itu, ibu apain? Ya saya marahin Ustaz, ini ibadah sama Allah, jangan ganggu, dosa. Terus kadang-kadang saya ciul Ustaz. Nyiwelnya itu pas ibu lagi sholat juga. Iya, jadi anak ini malah trauma sholat. Kenapa? Ketika sholat ibunya ganas. Ketika sholat ibunya mengerikan, jadi galak, jadi nyiweli. Maka kenangan tentang sholat itu kenangan buruk bagi dia. Ini berbanding terbalik dengan Rasulullah yang kalau sholat, Umamah binti Abil As digendong, waktu rukuk diletakkan, i'tidal diambil lagi, sujud diletakkan, duduk yang tergosir di pangku. Yang suatu hari Husain naik ke punggung beliau ketika beliau sedang mimpin sholat jamaah, main kuda-kudaan sampai Rasulullah tidak mengangkat kepala lama sekali dari sujudnya, sehingga sahabat, waktu diriwayatkan Ibnu Abbas cerita, kami para sahabat sudah berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud ini. Terus kita gimana sholatnya? Ternyata akhirnya Rasulullah mengangkat kepala, setelah mengangkat kepala salam, kemudian beliau menyampaikan, mohon maaf ya, tadi Husain naik ke punggungku, main kuda-kudaan, aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka aku biarkan sampai puas, setelah dia turun baru aku angkat kepalaku. Beda tuh sama kita, pas sujud dinaikin anak, piye caranya ben kepleret tuh. Selak mau bangun dari sujud, dinaikin biar kepleret piye. Ini bayangkan bagaimana cara Rasulullah menanamkan bahwa yang namanya sholat itu indah, sholat itu asyik, sholat itu nyaman. Kita jangan sampai terbalik, sholat kok mengerikan. Bu, anak Anda gangguin dengan sholat, itu yang diganggu maupun yang ganggu, tidak ada yang dosa. Biarkan dia asyik, nah itu. Tapi sebaliknya, satu hari Sayyidina Hasan masih kecil, merangkak-rangkak di rumah Nabi, nemu sebutir kurma, dimasukin ke mulut. Apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung diangkat, dimuntahkan kurma itu, dikorek-korek pakai jari. Kata Rasulullah, muntahkan nak. Boleh jadi itu kurma zakat. Keluarga kita dilarang makan sedekah, dilarang makan zakat, keluarkan nak. Jadi kalau soal halal haram, tegaskan. Kita kadang-kadang karena anaknya merengek, tantrum di depan gerai es krim yang belum tentu halal, nyerah. Allah bu, masa kayak gitu aja nggak dibeliin, kasihan anaknya bu. Iya Pak. Apalagi yang namanya itu. Oh kena tuntutan saya kalau sebut merek kan ya. Nah itu misalnya. Ini takwa Pak, menjaga dari asupan yang baik. Yang berikutnya takwa itu apa Pak? Yang ibadah. Yang namanya orang tua itu tetap harus tirakat untuk anak-anaknya. Maka dalam bahasa Jawa ada bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah keserambang. Bopo topo, bapak yang tirakat, bapak yang beribadah.
anak nompo, anak akan menerima hasilnya, putu melu, cucu masih ikut dapat, gitu ya. Buyut katut, buyut masih kebagian, canggah keselambah, canggah masih kecipratan. Itu orang Jawa ngomong begitu apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya di Quran, di surah Al-Kahfi, episode terakhir kisah Nabi Musa di Netflix. Di surat Al-Kahfi episode terakhir kisah Nabi Musa ngapain, Pak? Menegakkan dinding yang hampir rubuh bersama Nabi Khidir. Nanti ketika ditanya kenapa dinding yang mau rubuh itu harus ditegakkan, Nabi Khidir menjawab, dinding itu di bawahnya ada simpanan harta untuk 2 anak yatim di kota tersebut. Pertanyaannya, kok Allah sampai harus utus manusia paling mulia di zaman itu, Nabi Rasul Ulul Azmi namanya Musa alaihi salam, salah satu nabi paling dan bahkan yang paling banyak disebut namanya oleh Quran, bersama gurunya yang namanya Khidir untuk menyelamatkan harta 2 anak yatim itu. Apa istimewanya 2 anak yatim itu? Sampai Allah ngirim pertolongan bukan sembarang pertolongan. Yang diutus itu bukan tukang bangunan. Yang diutus itu bukan kuli. Yang diutus itu 2 nabi yang sangat mulia. Kenapa? Alasannya disebutkan oleh Khidir. Wa kana abuhuma sholihan. Karena bapak 2 anak yatim ini dulunya orang soleh. Mari baca tafsir, Pak. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jumhur mufassirin berpendapat yang dimaksud bapak di situ bukan bapak langsung, tapi kakek ketujuh. Kakek ketujuh soleh, kesolehannya masih bermanfaat sampai cucu ke-7. Orang Jawa biar gampang diajari para wali, bobo topo, anak nopo, putu melu, buyut katut, canggah sana. Maka kita ini harus punya ibadah untuk kita dan anak-anak kita. Dulu kalau santri-santri itu ruwet, guru saya Allah yarham Kiai Nur Asnawi Khalil dan Kiai Mu'tamid Khalil itu tidak langsung negur santri, yang ditegur orang tua. Santri nakal, nggak bisa ngaji, nggak bisa menyusulkan diri dengan kehidupan pondok, yang dipanggil orang tuanya, bukan anaknya. Pak, Bu, putrane kesulitan menyusulkan diri di pondok, tolong dibantu. Bagaimana kami membantu Pak Kiai? Bangun setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. 2 rakaat niati tahajud, 1 rakaat witir. 2 rakaatnya baca alam taro dan alam nasroh, 1 rakaatnya kulhu. Sanggup? Sanggup Pak Kiai. Begitu. Jadi yang disuruh tirakat pertama orang tuanya. Karena itu sangat berdampak bagi anak-anak. Saya punya sahabat namanya Pak Gopar, penjual gorengan dekat Kerapiak dan Jogokaryan. Abdul Ghaffar namanya, tapi disebutnya Pak Gopar bakul gorengan. Pak Gopar ini puasa Daud tidak putus, tahajud tidak putus. Saya tanya, jenengan kok iso istiqomah gitu, gimana ceritanya Pak? Pak Gopar cerita dulu Kiai Bisri, Kiai Khalil Bisri, kakaknya Gusmus. Itu saat-saat berkunjung ke Kerapiak minta dipijiti. Yang mijiti Pak Gopar. Terus disuguh minum. Pak Gopar yang disuruh minum. Par, minum par. Boten Pak Kiai saya puasa. Weh, kok ampuh puasa apa par? Ya kadang Senin Kemis kalau sempat Pak Kiai. Weh, ampuh malah tirakat. Bapak ibumu dulu juga tirakat par? Tanya Pak Kiai. Kata Pak Gopar, ya cuma kadang-kadang Pak Kiai kalau pas sempat puasa ya puasa. Kalau sholat malam ya jarang-jarang. Weh, ampuh ya par. Lah iya loh par. Bapak ibumu tirakat saja. Kamu cuma jadi kayak gini. Lah kalau kamu nggak tirakat, anakmu besok mau jadi apa? Kalimat ini seperti petir menggelegar bagi Pak Gopar. Sejak itu saya niati, Gus, saya mau puasa Daud, saya mau tahajud. Bukan cuma untuk saya, tapi anak-anak keturunan saya nanti. Alhamdulillah putra-putrinya Pak Gopar semuanya hafidh-hafidh. Bakul gorengan. Tidak ada yang bantah. Yang namanya tirakat itu manfaat. Orang tua beribadah diniatkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Apalagi yang dimaksud dengan takwa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu berbagai amalan, termasuk memberi contoh bagi dalam orang tua teladan. Bapak Ibu nyuwun sewu. Kalau di batin itu tidak bisa dicontoh.
Kalau di batin itu tidak bisa dicontoh. Anaknya diajari doa sebelum makan. Ketika makan bareng-bareng, bapaknya nggak kelihatan berdoa. Lalu ditanya sama anaknya, Pak kok nggak berdoa? Di batin. Segala sesuatu yang di batin tidak bisa menjadi pendidikan. Maka talafut di rumah itu sunnah muakkadah. Kalau bisa semua doa dilafalkan supaya anaknya dengar, supaya anaknya lihat. Menjadi contoh. Baca Quran, Bapak Ibu kalau bisa setiap hari harus ada jadwal pegang mushaf. Saya tidak melarang ngaji dari handphone, saya tidak melarang. Tapi ngaji dari handphone itu rawan. Karena apa? Anak melihat Bapak Ibu megang handphone, bukan pegang mushaf. Maka dia pegang handphone sudah menjadi contoh dari Bapak Ibu. Tapi kalau pegang mushaf, maka betul-betul dia akan pegang mushaf. Jadi kalau bisa ada jadwal pegang mushaf, pegang tok Pak Ustaz. Minimal pegang mushaf. Kalau sudah pegang mushaf, minimal punya bacaan harian dari Quran. Raketang saayat. Saayat itu boleh Pak? Boleh. Diulang 700 kali, top. Kan jadi hafal nanti. Jadi ternyata Bapak Ibu bisa ngapal ke Quran. Ustaz, saya sudah tua, masuk ngapalin Quran. Lah Rasulullah mulai ngapalin Quran umur berapa Pak? 40. Abu Bakar 37, Utsman 35, Abu Quhafah 70. Tidak ada kata terlambat untuk mulai ngapal ke Quran. Wah tapi sudah nggak golden age Pak Ustaz. Kalau golden age itu kan bisa 1 tahun hafal 30 juz, 6 bulan hafal 30 juz, 3 bulan hafal 30 juz. Saya tanya Pak, Rasulullah ngapalin Quran dari awal sampai akhir perlu waktu berapa Pak? Perlu waktu berapa? 23 tahun. Betul kata saya? Iya kan? Karena wahyunya turun juga berangsur-angsur kan? 23 tahun. Jadi Rasulullah selesai ngapalin Quran setelah 23. Lah sampean kok arep 3 tahun. Mbok jangan sombong. Rasulullah saja ngapalnya 23 tahun kok sampean mau 3 tahun. Slow Pak. Seayat sehari Pak, tidak apa-apa. Seayat sehari itu nanti akan selesai setelah 17 tahun. Karena ayatnya Quran 6236, maka insya Allah selesai 17 tahun. Itu sudah 6 tahun lebih cepat dibanding Rasulullah SAW. Ringan tak Pak sehari seayat ini? Alif lam mim, alif lam mim, alif lam. Diulang, nanti Kak hafal sendiri. Gak usah ngapal, 500 kali lah minimal. Nah, kuat ya 300 kali katakan. Itu nggak usah ngapalin nanti hafal sendiri. Saya tanya Pak, pencak silat. 1 jurus diulang 300 kali latihannya dengan 300 jurus. Hanya masing-masing sekali belajar. Kira-kira sakti yang mana? Hah? 1 jurus diulang 300 kali belajarnya dengan 300 jurus masing-masing cuma sekali. Kira-kira hasilnya sakti yang mana Pak? Yang 1 jurus. Itu kalau 1 jurus diulang 300 kali, begitu tarung, udah refleks yang keluar enak sesuai yang dibutuhkan. Tapi kalau 300 jurus cuma belajar sekali, begitu tarung, bingung mau ngeluarin yang mana Pak. Maka dulu para sahabat itu ngulang-ngulang ayat itu tidak bosan. Sampai kemudian mampu menghayati, mengamalkan. Penjelasan juga begitu. Alif lam mim, alif lam mim. Saya hayati ya Allah, Engkau menganugerahkan Quran kepada kami. Quran ini tersusun dari huruf-huruf ini. Tapi Engkau menantang semua jin manusia untuk membuat yang serupa Quran. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Itu untuk menambahkan keyakinan ayat pertama Al-Baqarah. Ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini tidak ada keraguan. Ini tidak ada keraguan. Nek masih ragu ulangi, masih ragu ulangi sampai tidak ada keraguan. Kan begitu. Cara belajarnya begitu, Pak. Ringan. Hari terberat hafalan Anda nanti cuma hari ke 282.
Karena surat Al-Baqarah ayat 282 itu satu halaman penuh, Pak. Itu bisa dipecah untuk seminggu nggak apa-apa. Tapi yang lain ringan. Sehari seayat. Itu memberi contoh. Anak-anak kita di sekolah ngafalin Quran, ke orang tuanya di rumah enggak. Itu nanti frekuensinya enggak connect, Pak. Penjenengan punya wirid harian dari Quran. Itu minimal. Contoh lagi, segala sesuatu. Karena apa, Pak? Bu? Anak-anak kita itu lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Apalagi yang usia TK, usia SD, Pak. Dia cara berpikirnya gini, simpel. Bapak saya orang baik, maka apa yang dilakukan bapak saya pasti baik. Ibu saya orang baik, maka apa yang tidak dilakukan ibu saya adalah jelek. Itu cara berpikirnya. Nah, baca Quran enggak kenapa? Baca Quran itu enggak baik. Loh kok bisa? Iya, bapakku yang orang baik enggak pernah baca. Berarti baca Quran tidak baik. Karena bapakku yang orang baik tidak pernah baca Quran. Sesimpel itu cara berpikirnya, Pak. Nah, jangan ambil barang pakai kaki, nak. Enggak sopan. Sopan. Kok sopan, nak? Bundaku sering. Karena bundaku orang baik, apa yang sering dilakukan bundaku pasti baik. Sesimpel itu cara berpikir anak kita. Maka bot-bote dadi wong tua, beratnya bagi orang tua itu ya seperti ini untuk menjadi contoh. Selain pas ospek, ikut di ospek sama sekolahnya. Itu. Wal yaqulu qaulan sadida, kata Allah setelah takwa juga dengan perkataan yang lurus, konsisten, konsekuen. Ini penting. Nah, kita kalau ngomong ini memang kudu hati-hati kalau sama anak, Pak. Contoh tidak konsisten, Pak. Kadang-kadang kita nggak sadar demi kepentingan. Anak kita umur 10 tahun. Nah, sini bantu Umi toh, Nak. Ya Allah, Umi sibuk dari tadi di dapur kok nggak mau bantu sih? Dia lagi nonton TV. Enggak, Ami, aku baru nonton ini loh, bagus ya Allah, kamu tuh udah besar loh, nggak mau bantuin. Nah, 5 menit kemudian dia nonton TV itu ada iklan. Terus dia narik tangan uminya, Mi, beliin aku itu dong, Mi, bagus ya, Mi. Nggak boleh kayak gitu, itu kamu tuh masih kecil kok mau kayak begitu. Sadar, Pak, gimana nggak konsisten? Pas kita minta bantu, dia nggak mau bantu, kita bilang dia sudah besar. Pas dia minta dibeliin sesuatu, kita nggak mau beliin, maka kita bilang dia masih kecil. Bingung nggak anaknya sebenarnya itu, aku itu masih besar atau sudah kecil kan? Karena kita kadang-kadang itu nggak konsisten karena kepentingan kan. Kepentingannya tadi minta dibantu, maka kita bilang dia sudah besar. Kepentingan berikutnya biar nggak usah beliin, maka kita bilang dia masih kecil. Nggak konsisten. Nah, ini harus mulai kita rapikan ini ngomong sama anak ini. Subhanallah ya. Wal yaqulu qaulan sadida. Rasulullah itu memuji seorang bapak sebagai ahli surga karena dia konsekuen. Kenapa, Pak? Dia gantung cambuk di atas pintu rumah. Lalu dikumpulin anak-anaknya. Nah, barang siapa di antara kalian melihat bapak kalian melanggar apa yang dilarang Allah, masing-masing kalian punya hak untuk mukul bapak kalian dengan cambuk ini. Sebaliknya, kalau bapak tahu kalian juga melanggar larangan Gusti Allah, bapak juga akan memukul kalian dengan cambuk ini. Konsisten dan konsekuen. Kadang-kadang kita kalau salah kepada anak suka ngeles, tapi kalau kita melihat dia salah, kita langsung bereaksi. Ini tidak konsekuen. Kita harus konsekuen. Kalau salah akui salah, minta maaf tidak masalah. Ayah belum berdoa, ayo. Astagfirullahaladzim. Iya lupa. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Simpel. Jadi kita
Mengakui salah, minta maaf sama anak, jadikan itu sebagai hal yang biasa. Jangan gengsi, jangan malu, tidak jatuh wibawa dengan minta maaf, tidak jatuh wibawa dengan mengakui kesalahan. Konsisten, konsekuen. Yang berikutnya sebagai orang tua, landasi dengan penuh apresiasi dan syukur, Pak. Luqman alaihi salam dalam surah Luqman digambarkan punya 5 kurikulum. 1 tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. 2 muraqabatullah, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah. Pengawasannya Gusti Allah, Allah itu tahu, Allah pasti akan membalas. Itu yang kedua, kurikulumnya. Kurikulum ketiga, ya bunayya aqimis shalah, akhir ayat tentang ibadah. Kurikulum keempat, wala tusair khaddaka, itu akhlak. Kurikulum kelima, waqsid fi masika, itu adab. Jadi kurikulumnya Luqman sebagai orang tua teladan dalam Quran itu ada 5. Tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Itu kurikulumnya. Tapi sebelum semua itu, landasannya adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Telah kami anugerahkan kepada Luqman al-Hakim hikmah. Apa hikmahnya? Hendaklah bersyukur kepada Gusti. Maka sesudah tadi, semua prinsip pokok tadi, untuk menjadi orang tua teladan di rumah, jadilah orang tua yang apresiatif. Jadilah orang tua yang pintar menghargai. Jadilah orang tua yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah, tapi juga bersyukur kepada anak-anak kita. Pernah Pak mengungkapkan syukur sama anak? Nah, Masya Allah, Abah tuh seneng sekali, bersyukur sekali punya anak kayak kamu. Kelak nak dari lisanmu ini berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin karena itulah bapak dan ibu selamat di akhirat. Makasih ya nak ya, mau jadi anaknya Abah dan Ibu. Malam hari Pak, sebelum dia tidur, kecup ubun-ubunnya, cium dahinya, katakan, makasih ya nak ya, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Lebih spesifik, lebih bagus. Makasih ya nak ya, hari ini meskipun kamu capek tetap mau setor hafalan Al-Quran. Makasih ya nak, meskipun capek tetap mau ngaji. Makasih ya nak, hari ini sholatnya nggak ada yang bolong. Makasih ya nak, sudah jadi anak yang soleh, bantuin bunda, nggak rewel, nggak gangguin adik. Makasih ya nak. Ini kita kadang-kadang kurang apresiasi. Tabiatnya manusia, apa yang diapresiasi akan diulang-ulang. Apa yang tidak diapresiasi akan terhenti. Ibu-ibu juga begitu sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak melakukan kebaikan itu tolong diapresiasi. Insya Allah makin besar kebaikannya. Suami-suami juga begitu. Kalau istri melakukan kebaikan, berikan apresiasi. Ungkapan terima kasih. Insya Allah kebaikan itu akan semakin dawam, semakin kontinu, istilah modern, sustainable. Iya Pak, sama anak juga begitu. Makasih ya Mas, sudah jadi anak soleh. Makasih ya Mas, nggak gangguin adik selama bunda masak. Makasih ya Mas, makasih ya Mbak. Sering-sering gitu. Cek, kita ini orang tua apresiatif atau tidak? Anak kita, katakan umurnya 4 tahun, habis makan, piringnya dia bawa ke arah wastafel tempat cuci piring. Di tengah perjalanan, dari tempat dia makan ke wastafel tempat cuci piring, piringnya jatuh, pecah. Pertanyaannya, apa reaksi Bapak Ibu? Komentarnya itu tentang piring yang pecah atau tentang inisiatifnya untuk bawa piring ke tempat cuci piring? Rata-rata kita akan mereaksi piring yang pecah, lupa mengapresiasi hal baik yang diniatkan dan dilakukan. Maka reaksinya, ya Allah, malah pecah. Udah minggir, biar bunda bersuka. Maka jangan heran kalau 5 tahun kemudian, nak bantu sini nak cuci piring, katanya bunda aja.
Nanti kalau aku malah pecah loh. Reaksi yang keliru. Coba bayangkan kalau reaksinya adalah Masya Allah, anak bunda hebat. Habis makan, inisiatif, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu keren, namanya bertanggung jawab. Padahal Allah pecah ya. Gak sengaja kok ya, jatuh ya. Oke, gak apa-apa. Sekarang Mas bersihin, bunda bantu. Siapa aktor utama? Dia. Jadi Mas bersihin, bunda bantu. Meskipun nanti prakteknya lebih banyak bunda yang ngerjain, tetapi aktor utama penanggung jawabnya adalah Mas. Mas bersihin, bunda bantu. Masya Allah Pak, itu positif sekali buat dia. Kadang-kadang kok cuma soal kata-kata ya. Iya, pentingnya. Makanya Allah mengatakan wal yaqulu qawlan sadida. Di sini penting kita berkata-kata yang apresiatif, berkata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Maka bahkan dalam kondisi separah apapun, semarah apapun, kalau bisa yang keluar dari lisan kita adalah doa yang baik, ucapan yang baik. Terakhir, sebagai penutup cerita, salah satu imam Masjidil Haram menceritakan, saya dulu waktu kecil nakal sekali. Suatu saat ibu saya itu bikin kue-kue untuk dibagikan teman tetangga. Oh, saya sengaja ngambil pasir, masukkan ember, masuk ke dalam adonan, ruangan tempat adonan-adonan ibu saya ditata sebelum di oven, sebelum dipanggang. Semua adonan di dalam loyang-loyang itu saya tuangi pasir. Set. Bisa dibayangkan kayak apa marahnya ibu saya waktu itu. Masuk, lihat saya masih nuang-nuang pasir itu, maka yang dia katakan adalah, ya Allah, mudah-mudahan anak ini besok jadi imam Masjidil Haram. Di saat yang paling marah, yang keluar adalah, ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anak ini kelak jadi imam Masjidil Haram. Betul, sudah jadi imam Masjidil Haram 42 tahun sampai hari ini. Luar biasa. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa sama anak, yang keluar upayakan tetap yang baik. Jangan sampai ngomong hilang-hilang ondok siji. Orang tua dulu kan kadang-kadang kalau marah ngomongnya begitu. Itu karena anaknya banyak. Loh sekarang sampai anaknya sedikit kok hilang-hilang ondok siji. Oh, sudah nggak relevan gitu ya. Harus ucapan-ucapan yang baik. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.